terutama kemudian dalam ritme kehidupan hari ini, eh, di tengah kemudian harapan-harapan besar dari anak-anak bangsa ini untuk merasakan nilai-nilai yang ditanamkan dari falsafah dari Pancasila itu. Ya, waalaikumsalam. Jadi keadilan ini sebenarnya merupakan puncak dari keberindonesiaan yang sejati ya. Kalau menurut Pancasila. Kenapa? Karena akar daripada keadilan itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya kan? Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan ya, dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kenapa kemudian tema keadilan ini menjadi orang banyak bahas? Karena memang secara langsung justru melalui bidang yang sangat penting yaitu hukum, masyarakat melihat ada ketidakadilan. Kenapa ketidakadilan itu muncul? Kalau pakai hierarkis posisi sila demi sila dalam Pancasila, itu karena orang sudah lupa bahwa yang pertama itu bukan lagi ketuhanan. Orang sering bercanda keuangan Yang Maha Esa. Itu kan. Dan memang manusia menjadi kehilangan keseimbangan berpikir, termasuk tidak mampu bersikap adil karena dia mengganti Tuhan dengan uang, gitu. Dan ini merupakan satu hal yang sudah sangat terbuka, seperti itu. Nah, yang menjadi soal sekarang adalah apa respon kita. Ini yang paling penting. Bahwa ketika kita melihat ketidakadilan, kalau memang kita bisa mengubah, ya lakukan. Tapi kalau kita rakyat biasa seperti kita begini ya, hanya bisa ngobrol misalnya gitu. Tapi ngobrol ini penting loh, karena ini energi gitu. Maka kita harus melatih keadilan itu dalam diri kita. Sebagai contoh, kita makan, kemudian ada teman kita atau tetangga kita tidak makan. Itu sudah seharusnya membuat kita bertindak untuk memberi makan kepada saudara atau tetangga kita itu. Kenapa? Nilai manusia itu adalah mencintai manusia yang lain. Sehingga kalau kemudian seseorang hidup dengan egoisme semata, maka dia akan kehilangan dirinya sebagai seorang manusia. Maka sila kemanusiaan itu menjadi soal. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi sulit untuk tegak dalam realitas. Nah, dalam konteks ini, latihan-latihan keadilan seperti itu harus terus kita upayakan. Ya, keadilan yang kedua, kita juga harus tahu kalau waktunya sholat. Nah, itu cara kita untuk melatih bagaimana kita adil terhadap kebutuhan ruhiyah kita. Makan, olahraga, orang saya kira hari ini tidak perlu disuruh. Tapi sholat itu adalah satu kebutuhan dari ruh, satu kondisi yang kalau kita bisa mendirikan sholat, maka ruh kita itu akan berbahagia. Seperti sel-sel tubuh ketika dapat makan dan minum, dia akan punya energi. Nah, kira-kira seperti itu.